Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Tulu Info Sial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Bapak Ibu yang terhormat, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan, dan sebelumnya saya yakin bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, informasi terbaru ini sehubungan dengan seleksi P3K tahap 2 tahun 2025, di mana hal ini sebenarnya adalah formasi tahun anggaran 2024. Dan kita ketahui bersama bahwa seleksi P3K tahap 2 ini berjalan dengan baik, dan ada hal penting untuk kita tahu bersama Bapak Ibu dalam kesempatan ini, yaitu mengenai pengumuman yang P3K yang wajib tahu arti 11 kode ini Bapak Ibu ya. Di mana 11 kode ini memiliki yang hal penting untuk Bapak Ibu ketahui bersama. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih detailnya, silakan kita ikuti informasi berikutnya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol, silakan sukai, bagikan, serta subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada informasinya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah pertanyaan kita bersama, karena mengapa ada kode huruf ya. Ya, dalam arti kode huruf ini kode kelulusan utama yaitu L, L2 dan L3 beserta cara cek pengumuman kelulusan P3K tahap 2 2024 ini formasi 2024, tetapi yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Di sini ada beberapa 6 poin penting yang Bapak Ibu ketahui. Yang pertama itu adalah dalam pengumuman kelulusan P3K, arti 11 kode huruf di pengumuman P3K tahap 2 2024 dan kode kelulusan utama, serta persiapan menghadapi seleksi berikutnya. Akhirnya adalah penutup. Sesuai topik di atas Bapak Ibu, yang wajib Bapak Ibu ketahui adalah pengumuman 11 kode ini yang wajib kita ketahui, bahwa para peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 kini tengah memasuki masa penantian yang mendebarkan hati Bapak Ibu semua. Setelah menjalani serangkaian ujian seleksi kompetensi yang berlangsung hingga 16 Mei 2025, dan beberapa instansi masih menggelar seleksi kompetensi tambahan hingga 17 Mei 2025. Tahap selanjutnya adalah pengolahan nilai yang akan dilakukan hingga 21 Mei 2025. Puncak dari seluruh proses ini adalah pengumuman kelulusan ya. Dijadwalkan akan diumumkan pada rentang waktu 22 hingga 31 Mei 2025. Hasil seleksi ini akan menentukan nasib ribuan calon ASN P3K tahun anggaran 2024, tapi yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Nah, sebagaimanapun nanti hasilnya Bapak Ibu, semoga hasilnya untuk menyenangkan hati Bapak Ibu semua. Semua Bapak Ibu honorer yang ikut seleksi, baik juga yang tidak ikut seleksi, sebagaimana program Bapak Presiden Prabowo, yaitu menuntaskan honorer di seluruh Indonesia, di mana tidak ada lagi honorer, melainkan semua guru menjadi ASN, baik ASN P3K, penuh waktu dan paruh waktu. Namun dalam pengumuman kelulusan tersebut, Bapak Ibu peserta tidak hanya akan melihat status lulus atau tidak lulus secara sederhana, bahwa Badan Kepegawaian Negara akan menggunakan serangkaian kode pengumuman P3K yang memiliki arti spesifik. Memahami arti kode pengumuman P3K ini sangat krusial agar peserta tidak salah menginterpretasikan hasil seleksi Bapak Ibu semua. Kesalahan pemahaman terhadap kode
dalam pengumuman P3K bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan kekecewaan yang tidak perlu. Ya, pertama, 11 kode huruf di pengumuman ini bahwa P3K tahap 2 2024 berdasarkan informasi resmi dari BKN. Ya, mengapa ada kode huruf dalam pengumuman kelulusan P3K? Bahwa penggunaan kode huruf seleksi P3K ini dalam pengumuman kelulusan bertujuan Bapak Ibu untuk memberikan informasi yang lebih detail dan transparan mengenai status kelulusan setiap peserta, di mana kode-kode ini mencerminkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, seperti pemenuhan nilai ambang batas, status sebagai peserta prioritas XTHK 2 atau non-ASN, kelulusan melalui optimalisasi formasi, hingga alasan ketidaklulusan. Dengan memahami kode pengumuman P3K tahap 2 ini, jadi Bapak Ibu peserta dapat mengetahui secara persis dasar penentuan status kelulusan Bapak Ibu semua. Nah, inilah arti 11 kode huruf di pengumuman P3K tahap 2 2024 ini. Pertama, ya, keterangan kode pada dokumen hasil pengolahan SISN adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Kode L bahwa peserta lulus menurut keputusan Men.PA.RB nomor 347 tahun 2024. Dan R2 peserta XTHK 2 menurut keputusan Men.PA.RB nomor 347 tahun 2024. R3 peserta non-ASN terdata menurut keputusan Men.PA.RB nomor 347 tahun 2024. Dan R4 untuk peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Men.PA.RB nomor 34 tahun 2024. Dan TH peserta tidak hadir. TMS peserta tidak memenuhi syarat. APS peserta mengajukan pengunduran diri, dan DIS peserta didiskualifikasikan. Nah, inilah di atas Bapak Ibu arti kode-kode 11 kode huruf di pengumuman P3K tahap 2 2024. Melansir keterangan resmi dari BKN, berikut adalah penjelasan mengenai arti dari masing-masing kode pengumuman P3K 2024 yang akan muncul dalam hasil seleksi P3K tahap 2. Pertama, arti kode P artinya peserta memenuhi nilai ambang batas, dan ini menandakan bahwa peserta telah berhasil mencapai skor minimal yang ditetapkan oleh setiap komponen seleksi kompetensi. Dan jika ada nilai ambang batas yang diterapkan untuk kategori tertentu, meskipun untuk P3K tahap 2 ini penekanan utama pada perangkingan. PR1 artinya peserta ex tenaga honorer kategori 2 ataupun THK 2 pada jenis kebutuhan khusus. Kode ini spesifik untuk peserta yang berasal dari THK 2 dan pelamar pada formasi kebutuhan khusus. Berikut PR2 artinya peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kode ini ditujukan untuk peserta non-ASN di luar THK 2 yang melamar pada formasi kebutuhan khusus. Sedangkan L artinya peserta dinyatakan lulus. Ini adalah kode yang paling dinantikan, menandakan peserta berhasil lolos seleksi dan berhak mengisi formasi P3K yang dilamar. L2 artinya peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah berpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kode ini menunjukkan kelulusan melalui mekanisme optimalisasi, di mana peserta dialihkan ke lokasi formasi lain yang kosong namun masih dalam jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama. Berikutnya, kode L3 artinya peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi
dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Serupa dengan L2 ini juga kelulusan melalui optimalisasi, namun berpindahan formasinya bisa melibatkan perubahan jenis kebutuhan dalam kurung, misalnya dari khusus ke umum, di lokasi yang berbeda. Sedangkan kode TL artinya peserta tidak lulus, dan kode TL1 artinya peserta dosen tidak lulus nilai ambang batas subtes. DTMS artinya peserta P3K tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan regulasi atau ketentuan instansi. Ke-10, TH artinya peserta tidak hadir saat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi. Yang terakhir Bapak Ibu, kode A artinya peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Serkom sesuai jabatan yang dilamar dan memperoleh nilai tambahan maksimal 25% dari nilai tertinggi kompetensi teknis. Nah, kode ini menandakan bahwa peserta Bapak Ibu mendapatkan afirmasi nilai karena memiliki sertifikat kompetensi yang relevan.